Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Episode kedua dimulai ketika Sojin, Kang Mari, dan Song-ah melakukan yoga sebelum hari pertunangan digelar. Song-ah menanyakan kepada Sojin apakah ada yang bisa mereka bantu. Namun Sojin mengatakan tidak ada. Dia memberitahu bahwa unit apartemen 4502 sudah terjual. Unit tersebut terjual kepada CEO bioteknologi dan Judante sendirilah yang merekomendasikannya. Nama perusahaan tersebut yaitu John & Bio. Setelah itu terlihat Sojin yang sedang berlatih untuk persiapan konsernya. Namun suaranya kurang bisa menggapai nada tinggi dan dia pun beralasan bahwa pikirannya tertuju ke persiapan pertunangannya. Sekretarisnya mengatakan bahwa Sojin harus pulang karena besok adalah hari pertunangannya. Namun menurut Sojin konsernya lebih penting. Lah gimana sih mbak? Tiba di hari pertunangan Judante dan Chon Sojin, di mana Oh Yoon Hee dikenalkan sebagai istri oleh Ha Yeon Chul yang datang memakai helikopter, membuat semua orang yang ada di sana tak terkecuali dengan Han Byul yang kecewa dan membanting kue pertunangan. Tidak hanya itu, Sok Hyung pun melemparkan air kepada Oh Yoon Hee dan melampiaskan amarahnya atas kematian dari ibundanya Suryeon. Yoon Hee pun mengajak Yeon Chul untuk pergi. Oh Yoon Hee pun mengajak Yeon Chul untuk pergi dari sana. Yeon Chul yang sedang duduk pun tiba-tiba dipukul oleh Judante dan dia kesal dengan kemunculan Yeon Chul yang datang memakai helikopter dan juga good dressing mengacaukan hari pertunangannya. Padahal Judante sudah memberikan $7 juta kepada Yeon Chul. Yeon Chul pun membalas dengan menendang dan mencekik Dante. Yoon Hee yang muncul menghentikan perkelahian mereka. Dia marah kepada bodyguardnya karena ternyata Yeon Chul masih hidup dan menyuruh untuk mencari kebenaran pernikahan Yoon Hee dan Yeon Chul. Dante serta Sojin pun pergi jalan-jalan ke sebuah tempat dengan pemandangan laut yang luar biasa untuk merayakan pertunangannya. Mereka pun membahas bisnis yang harus segera merger. Namun Sojin bilang itu terburu-buru, dia sibuk dengan konsernya tahun ini. Makanya si Sojin ini memutuskan buat tunangan dan bukan buat menikah. Dante yang cemburu berteriak kepada Sojin, dia hanya memikirkan mantan suaminya. Tapi Sojin berpikir bahwa Yoon Hee akan sangat berbahaya jika berada di Hera Palace. Dia pun mengira jika Yoon Hee membawa Logan ke US untuk membawa Yeon Chul kepada mereka dan membalas dendam. Yoon Hee pun memasuki Hera Palace, sementara Sojin dan Dante yang sedang menikmati makan malam sambil melihat sunset dari bangunan mewahnya. Tiba-tiba ada seekor burung yang menabrak jendela dan mati. Sojin menjatuhkan gelasnya dan handphone berbunyi. Kang Mari menelepon memberitahu bahwa Yoon Hee ternyata penghuni baru apartemen 4502. Sojin pun kesal dan menyalahkan Dante yang tidak memeriksa sebelumnya. Dia takut kalau mereka akan membalas dendamnya, intinya balas dendam ya. Dante yang ditelepon oleh bodyguardnya memberitahukan bahwa Ha Yeon Chul ternyata adalah CEO dari perusahaan John & Bio. Sojin pun segera pulang setelah mendengar kabar tersebut. Kepulangan Sojin yang mendadak membuat Dante kesal. Sedangkan pada saat datang ke rumahnya, terdapat pengasuh Eun Byul yang sedang menyiapkan makanan untuk dibawa ke sekolah. Sementara Eun Byul yang belum tidur dicurigai oleh Sojin karena terdapat makanan dan minuman yang berjumlah 2 porsi di kamarnya. Namun Sojin tidak ingin memikirkannya. Dia hanya menanyakan keadaan Eun Byul dan apakah ayahnya menelpon Eun Byul. Eun Byul pun bilang bukannya email dan telepon sudah diblokir oleh emaknya itu. Tapi dia sangat kecewa sih dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, menikah dengan ibu dari Baerona yang mana orang yang sangat dia benci. Sojin pun meninggalkan Eun Byul untuk beristirahat. Eun Byul langsung mengambil mantel yang dia sembunyikan di bawah selimut lalu memberikannya kepada seseorang yang bersembunyi di kamar mandi. Siapakah itu?
Pagi harinya, Yoon Hee sibuk beberes di apartemennya. Saat itu ada Sok Hun yang menyambangi. Yoon Hee pun bertanya apakah dia ingin bertemu dengan Rona. Sok Hun pun bilang tidak, lalu pergi. Di lobi Hera Palace, Eun Byul bertemu dengan ayahnya. Dia sedang menginjak-injak foto yang dibawa petugas pindahan dan bilang bahwa sekarang dia dan ayahnya hanyalah orang asing. Padahal Yeon Chul sendiri sudah berusaha menghubunginya, tapi tidak bisa karena akses dihalangi oleh Sojin. Sojin pun turun dan menghampiri Oh Yoon Hee. Dia kesal karena Yeon Hee dan Yeon Chul harus tinggal bersama di Hera Palace. Dia pun melabrak Yeon Hee dan menanyakan kepada pasangan baru tersebut, apakah mereka benar-benar menikah. Yeon Chul pun datang dan menjelaskan bahwa sudah jangan saling ganggu dan menyakiti lagi. Bukannya Sojin sudah memilih Dante untuk tujuan hidupnya, biarkan juga dia memilih Yoon Hee sebagai tujuan terakhirnya. Mari saling berbahagia cenah dengan pasangan masing-masing. Dia juga sangat bersyukur bahwa dengan perceraian yang dialaminya bersama Sojin, hidupnya pun banyak berubah. Sojin pun kesal dan segera pergi dari apartemen Yoon Hee setelah diusir. Dia kembali ke tempatnya sambil marah dan berteriak-teriak, padahal pita suaranya sedang bermasalah. Setelah menyadari ada yang tidak beres dengan pita suaranya, dia pun pergi ke dokter dan ternyata benar, ada nodul di pita suaranya. Saran dokter, Sojin tidak akan bisa mencapai nada-nada tinggi dan akan sangat beresiko ketika ingin tetap melanjutkan konsernya. Di sekolah, Byul, Sokhyung dan teman-temannya mulai membuli Jennie yang kedapatan membantu Bayrona. Dia memakan jajanan yang disiapkan oleh Eun Byul sebelumnya sambil direkam. Namun Jennie tentu saja tidak mampu. Eun Byul pun bilang jika dia tidak ingin melihat Jennie pada saat ibunya konser. Jennie pun memohon kepada Eun Byul untuk tetap mengizinkannya menghadiri konser tersebut. Di kantornya, Sojin menyuruh sekretarisnya untuk mencari orang yang bisa bernyanyi sama seperti dirinya untuk membackup suaranya yang sedang tidak stabil. Namun sekretarisnya mengingatkan apakah itu tidak akan berbahaya. Sojin pun kekeh dan bilang tidak akan jika tidak seorang pun yang tahu. Balik ke pertemuan Hera Club, Yoon Hee dan Yeon Chul pun disambut baik oleh Kang Mari, Kyu Jin dan istrinya. Kyu Jin mengatakan bahwa Yeon Chul menyumbangkan $5 juta dan berhak untuk masuk Hera Club. Dia juga bilang bahwa ketentuan tersebut Dantelah yang membuat. Sojin yang terkejut dan tidak terima dengan kembalinya mereka ke Hera Club merasa dihianati. Sojin pun pergi meninggalkan pertemuan dan Tae pun menyusulnya. Jadi Yeon Chul tuh melobi ketiga orang yaitu Kyu Jin, Mari dan Song A dengan cara memberikan mereka saham perusahaannya agar dia bisa masuk ke dalam Hera Club. Dante yang menyusul Sojin mengatakan kenapa Sojin harus seperti itu. Dia terlihat seperti menyesal bercerai dengan mantan suaminya dan bertunangan dengan dirinya. Tentu saja itu dibantah oleh Sojin dan mengatakan bahwa dia hanya sedang kelelahan dengan persiapan konsernya. Dante pun mengajak Sojin bercermin bahwa Sojin jauh dengan Oh Yoon Hee dan tidak bisa dibandingkan. Setelah menemukan orang yang sama dengan suaranya, Sojin pun bertemu dan melakukan perjanjian dengan orang tersebut. Dia bernama Park Yuran. Di lobi dia bertemu dengan Oh Yoon Hee dan Yeon Chul. Dia cemburu melihat kemesraan mereka. Yeon Hee mengucapkan selamat atas konser Soji dan dia hanya menjawab terima kasih. Yeon Hee dan Yeon Chul pun semakin mesra dan menunjukkan ciumannya di depan Sojin. Sojin pun hanya kaget. Sementara Yeon Chul dan Yeon Hee jadi salah tingkah terhadap aksi mereka sendiri. Pada saat latihan vokal, Sojin tidak bisa meraih nada tinggi. Lalu sang director pun bilang, akankah semua berjalan dengan baik? Sojin hanya meyakinkan semuanya. Konser pun digelar, Sojin pun mulai bernyanyi. Orang suruhan Sojin pun telah dipersiapkan. Ternyata itu bukan Park Yuran yang sebenarnya. Dia adalah Oh Yoon Hee yang entah bagaimana bisa menggantikan Park Yuran. Bayangan Yeon Hee yang dioperasi pun datang. Yeon Hee senang karena dia bisa bernyanyi sebaik itu. Pada bagian akhir, Yeon Hee menaikkan nada tingginya dan Sojin pun kaget karena tidak ada dalam perjanjian. Semua orang bertepuk tangan, Sojin pun segera tersenyum dan kembali ke ruang ganti. Dia marah dengan orang yang dia sangka itu Park Yuran
Karena penasaran, dia membuka topeng paksa dan itu adalah Oh Yoon Hee. Drama pun selesai.